Selamat malam, rekan-rekan sekalian dan Bapak dosen. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan program penyelesaian sistem persamaan linear menggunakan metode eliminasi Gauss dengan bahasa pemrograman Python. Di sini, saya akan membahas dari baris 1 menuju baris ke-6. Pada baris pertama, ada import numpy as np. Ini adalah perintah yang digunakan untuk mengimpor library numpy dengan nama singkatannya yaitu np. Library numpy berfungsi untuk mempermudah operasi matriks seperti membuat array, menggabungkan matriks, dan melakukan perhitungan numerik. Lalu pada baris 3 ada def Gauss elimination A dan B. Fungsi ini memiliki dua parameter, yaitu A sebagai matriks koefisien dan B sebagai matriks konstanta. Nantinya fungsi ini akan mengembalikan solusi dari sistem persamaan linear. Selanjutnya ada kode deklarasi A sama dengan A dot astype float. Lalu selanjutnya B sama dengan B dot astype float dot receive dalam kurung min 1,1 tutup kurung. Kode ini mengubah seluruh data menjadi tipe float agar hasil pembagian menghasilkan bilangan desimal. Sedangkan untuk receive min 1,1 itu berfungsi untuk mengubah matriks B menjadi bentuk kolom sehingga dapat digabungkan dengan matriks A. Sekian adalah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Bapak Agung. Pak Agung, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Adi. Setelah di plot ya, tadi kan udah di plot sama Pak Adi. Saya coba membentuk matriks augmentasi ya dari di kolom 6 ini. Jadi, sorry ketujuh, M itu sama dengan NV hashtag A dan B. Nah, ini fungsinya digunakan untuk menggabungkan matriks A dan B secara horizontal sehingga terbentuk matriks A per B. Kemudian di 8 ini, N sama dengan ln B, nilai ini digunakan sebagai batas eh, pengulangan selama proses eliminasi. Yang selanjutnya program menampilkan matriks awal menggunakan print. Print matriks augmentasi awal, kemudian print M. Tujuannya ini agar pengguna dapat melihat bentuk matriks sebelum digunakan proses eliminasi. Kemudian nanti program itu masuk ke tahap eliminasi maju. Nah, nanti di eliminasi maju akan dijelaskan oleh Pak Ahmad. Silakan Pak Ahmad. Oke, terima kasih Pak Agung. Untuk baris yang ke-14 itu di mana fase pertama itu eliminasi maju, di mana program ini menggunakan program perulangan. Yang di mana baris ke-15 itu for i in range dalam kurung n, di mana codingan tersebut yaitu perulangan untuk memilih elemen diagonal atau pivot pada setiap baris. Kemudian dilakukan pengecekan terhadap proteksi jika elemen diagonal bernilai 0, di mana if baris ke-17 if m i sama dengan 0,0. Kemudian setelah itu apabila nilai diagonalnya sama dengan 0, program akan menghentikan proses menggunakan baris ke-18 di mana ada raise value error. Dengan kalimat elemen diagonal 0 butuh metode partial pivoting. Kemudian di baris ke-20 juga itu terdapat perulangan kedua di mana for j in range dalam kurung i tambah 1, n. Nah, perulangan ini digunakan untuk mengolah semua baris yang berada di bawah pivot. Kemudian dihitunglah dihitung dengan faktor eliminasi dengan rumus faktor sama dengan M J I bagi M I bagi I kali I. Kemudian dikurangi baris ke J dengan faktor kali baris ke I. Di mana M J sama dengan M J kurangi faktor kali M I. Setelah setelah itu di baris ke-27 itu menampilkan metrik hasil eliminasi menggunakan print metrik setelah eliminasi maju segitiga atas titik print M. Nah, itu nanti hasilnya itu berbentuk segitiga atas. Kemudian untuk fase kedua akan dijelaskan oleh Pak Andri. Silakan Pak Andri.
Baik, terima kasih Pak Ahmad. Melanjutkan penjelasan dari Pak Ahmad, yaitu saya penjelasan substitusi mundur. Jadi setelah matriks menjadi segitiga atas, program masuk ke tahap substitusi mundur. Pertama dibuat array kosong menggunakan X sama dengan np.zeros kurung buka n kurung tutup. Array ini digunakan untuk menyimpan hasil setiap variabel. Selanjutnya program menghitung variabel terakhir terlebih dahulu, yaitu xn min 1 sama dengan mn min 1 n dibagi mn min 1 n dikurangi 1. Karena pada baris terakhir hanya tersisa satu variabel, kemudian dilakukan perulangan mundur, yaitu i in range kurung buka n dikurangi 2 dikurangi 1 dikurangi 1. Perulangan ini dimulai dari baris kedua terakhir hingga baris pertama. Di dalam terdapat variabel suku diketahui sama dengan 0. Variabel ini digunakan untuk menjumlahkan hasil perkalian koefisien dengan variabel yang sudah diketahui. Perhitungan dilakukan menggunakan suku diketahui plus sama dengan MIJ kali X kali J. Setelah itu nilai variabel dihitung menggunakan rumus XI sama dengan MIN kurangi suku diketahui dibagi MII. Hasil setiap variabel kemudian disimpan ke dalam array X. Terakhir fungsi mengembalikan hasil menggunakan return X. Nah, untuk berikutnya akan dijelaskan oleh Pak Edo. Oke, terima kasih Pak Andri. Selanjutnya saya lanjutkan. Di bagian akhir program ini dibuat data contoh, yaitu metrik koefisien dibuat menggunakan pertama metrik A, np.array 321, 231, dan 114. Terus ada metrik B, yaitu metrik konstanta yang dibuat dengan np.array 11, 13, dan 12. Kemudian fungsi dipanggil menggunakan solusi sama dengan Gauss elimination, matriks A, matriks B. Perintah ini menjalankan seluruh proses eliminasi Gauss mulai dari pembentukan matriks, eliminasi maju, hingga substitusi mundur. Terakhir, hasil ditampilkan menggunakan for i, nilai in, enumerate, solusi. Fungsi enumerate ini digunakan untuk mengambil nomor variabel yang nilainya secara bersamaan. Kemudian hasil dicetak menggunakan print fx i tambah 1 sama dengan nilai 4f. Nah, format 4f ini digunakan untuk agar hasil ditampilkan dengan 4 angka di belakang koma. Dengan begitu output yang program hasilkan adalah x1 sama dengan 10000, 1,000, x2 3,000, terus x3 2,000. Artinya program berhasil menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan metode eliminasi Gauss secara benar. Sekian code crunch kali ini dari kita kelompok 4. Terima kasih.